Sebenarnya kalau mau dibahas lengkap, jenis blush itu banyak banget. Wardah Color Fit Cream Blush. Pigmentasinya paling juara biasanya adanya tuh di liquid blush. Kalau ditekan dia tuh bener-bener kayak clay gitu. Ini kalau pengen kelihatan lebih tirus, ini kalau pengen kelihatan ada pipinya. Aku belum pernah bahas di sini 4 blush on terfavoritku di tahun 2023. Sekalian aku mau bahas tiap jenis blush on yang harus kalian tahu. Kelebihan dan kekurangannya apa aja, terus warna terbaik untuk tiap undertone. Yuk kita bahas satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Buat kalian apalagi yang masih pemula dalam hal make up, harus tahu banget jenis-jenis blush karena fungsinya itu beda-beda. Terus kita juga harus menyesuaikan tiap jenis blush, kan itu finishnya juga beda gitu ya. Jadi harus disesuaikan sama kondisi kulitnya dan finish dari produknya itu sendiri. Sebenarnya kalau mau dibahas lengkap, jenis blush itu banyak banget, tapi kita persempit aja jadi hanya 4. Pertama ada solid powder blush, terus ada cream blush, ada liquid blush, dan sekarang tuh mulai keluar clay blush. Sekarang kita bahas satu persatu sekaligus contoh produknya yang paling sering aku pakai. Oke, yang pertama kita ke solid powder blush. Ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu banget. Ini blush yang paling sering dan gampang banget ditemukan di pasaran. Selain blush yang model padat ini, sebenarnya sekarang juga ada modelnya tuh loose powder gitu loh. Jadi biasanya di wadah yang udah ada aplikatornya gitu tinggal di tap-tap. Tapi sekarang kita fokusnya ke ya udahlah yang gampang dicari dulu, si solid powder blush ini. Finishnya matte, gak semuanya matte, tergantung brandnya. Ada juga yang ada shimmernya. Untuk pigmentasinya juga biasanya so-so, gak terlalu yang ngeblok banget. Tapi lagi-lagi tergantung brandnya, karena MOP punya solid powder blush tapi beneran pigmentasinya nendang banget. Tapi kebanyakan solid powder blush itu biasanya buildable, bisa di build warnanya, jadi nggak sekali pakai ngeblok gitu loh. Terus biasanya hasilnya itu flawless, cocok buat yang suka natural look, dan cocok untuk yang jenis kulitnya oily karena dia itu enggak ngegeser complexion di bawahnya. Terus kalau untuk ketahanannya so-so lah, 3 jam 4 jam masih oke gitu. Bukan tipe yang tahan lama, tapi balik lagi tergantung brandnya ya. Ini yang aku biasa pakai dari 2023, nama brandnya Reka, Chic to Chic, warnanya coral peach gitu. Ini lagi aku pakai sih hari ini. Warnanya natural, nggak yang terlalu ngeblok banget kan. Ini warna yang cocok banget untuk kulit sawo matang. Dia nggak ada shimmernya, dan sebenarnya aku sendiri kurang suka sama blush yang ada shimmernya, karena kalau misalnya di kulit yang udah ada kerutan, dia bakalan makin mempertegas kerutan di muka. Dan Chic to Chic-nya Reka ini salah satu blush on yang aku suka untuk dipakai daily. Berikutnya si Cimit Wardah Color Fit Cream Blush. Ini jenis blush on cream blush, paling gampang di blendnya. Terus dia tuh teksturnya creamy gitu. Udah mau habis lagi ya. Modelnya tuh creamy gitu, gampang di blend, dan bisa langsung dipakai di atas complexion yang sudah ataupun belum di set bedak. Untuk pengaplikasiannya kalau aku biar nggak ngegeser complexion, biasanya pakai ini, pakai kuas aja gitu. Jadi pengaplikasiannya dipikirnya tuh di otakku sama kayak make blush on yang jenis powder. Paling aman buat aplikasiin menurutku pakai kuas ketimbang sponge. Kecuali kalau misalnya emang dipakainya sebelum di set bedak gitu ya. Jadi di atas complexion bener-bener jadi warna dasar gitu sebelum di set bedak, bisa tuh pakai sponge di aplikasiinnya. Keuntungannya cream blush itu sendiri sebenarnya gampang di blendnya, lebih tahan lama, terus finishnya itu lebih ngeblend sama make up biasanya. Hasilnya tuh natural banget gitu. Tapi cocoknya untuk yang kulitnya kering, karena dia itu kan teksturnya creamy ya, bukan yang berubah kayak powder gitu. Tetap harus di set lagi sesudahnya. Menurutku ya, untuk cream blush ini ketahanannya balik lagi tergantung brandnya. Cuma kalau untuk Wardah ini 11-12 lah sama powder blush yang aku pakai sebelumnya. Cream blushnya Wardah ada 3 shade. Favoritku tetap 01 Sand Coral. Warnanya tuh warna-warna peachy coral gitu sih kalau di aku jatuhnya. Bukan yang orange banget gitu, tapi juga bukan yang terlalu coklat, dia masuknya ke peach gitu. Next,
Liquid Blush. Aku tuh love hate relationship sama Liquid Blush karena di tahun 2023 sebenarnya aku suka banget sama Liquid Blush. Untuk warna yang paling pigmentasinya paling juara biasanya adanya tuh di Liquid Blush. Aku nggak tahu kenapa. Pigmentasinya tuh mantep banget gitu loh. Cuma kekurangannya adalah dia tuh harus diaplikasiin dulu ke tangan, terus habis itu dibaurin, di tap-tap, di blend. Harus hati-hati banget karena rawan ngeblok. Dan kalau misalnya udah ngeblok itu kadang suka susah dibaurinnya beb. Jadi mau nggak mau emang harus hati-hati banget. Pengaplikasiannya itu untuk yang lebih profesional sih menurutku. Kalau dibaurin pakai kuas kurang enak, terus dibaurin pakai sponge kalau terlalu basah tuh dia jadinya keserap produknya. Jadi harus bener-bener lebih effort lah ketimbang tekstur blush lainnya. Salah satu liquid blush favoritku di tahun 2023 Rain Beauty sih. Ini yang I'm Fearless. Aku lupa ada berapa shades gitu ya. Tapi ini lumayan mahal, harganya 100 ribuan. Kekurangannya tuh ada di kemasannya. Dia bocor gitu. Jadi aku bener-bener harus hati-hati saat make dan saat naruh produknya. Adalah dia liquid blush terus bocor pula kan. Jadi harus hati-hati banget sih untuk penggunaannya. Dan untuk warnanya lagi-lagi semuanya setipe ya. Aku suka warna-warna coral, peach, orange, hampir ke coklat gitu. Warna-warna yang kayak gitulah. Warna-warna aman di kulit sama matangku. Jenis blush on terakhir yang sekarang baru banget booming adalah clay blush. Apa tuh clay? Jadi perpaduan antara cream blush sama solid powder blush. Nih, kalau ditekan dia tuh bener-bener kayak clay gitu. Nyeplak tangan kan? Tuh. Kalau cream blush itu teksturnya creamy, cocok untuk yang kulitnya kering. Nah, kalau clay blush ini salah satu produk yang dimana cocok juga nih buat yang kulitnya berminyak karena dia itu finishnya velvety. Jadi walaupun dia clay ya, creamy texture gitu, tapi pas dipakai dia finishnya itu velvety gitu loh, semi matte finish. Yang dimana ya buat ketahanan lebih tahan lama ketimbang cream blush. Terus warnanya juga lebih keluar lagi ketimbang cream blush. Sama yang pasti dia itu enggak ngegeser produk complexion yang udah dipakai sebelumnya gitu. Dan untuk pengaplikasiannya aku lebih nyaman pakai kuas sih tentu. Untuk produk clay blush itu sendiri favoritku ini nih, punyanya Lux Creme yang warna peach berry. Jadi lagi-lagi warnanya peachy gitu, cuma dia tuh hampir sama sebenarnya sama cream blushnya Wardah. Warnanya setipe gitulah. Tapi pas dipakai ini lebih gonjreng lagi, lebih keluar karena dia clay. Jadi aku mau ngerimain sedikit untuk jenis blush dan pengaruhnya untuk kondisi kulit ya. Kalau si solid powder blush ini untuk yang kulitnya oily karena finishnya itu matte finish. Terus kalau misalnya untuk cream blush dia bagus banget untuk yang kulitnya kering. Terus kalau untuk liquid blush itu cocok untuk semua jenis kulit sebenarnya, tapi balik lagi butuh effort untuk pengaplikasiannya. Dan ada another option clay blush untuk semua jenis kulit karena dia finishnya itu velvety. Jadi bisa untuk yang kering dan juga bisa untuk yang kulitnya berminyak. Gak hanya untuk complexion, gak hanya untuk pergincuan, perlipenan, tapi blush on itu sendiri juga ada warna-warna yang direkomendasiin untuk tiap undertone-nya. Buat yang belum tahu gimana sih cara cari tahu undertone gitu ya, cek aja Nadi. Dari Nadi itu udah paling gampang banget lah. Jadi undertone yang gampangnya dibagi jadi 3. Ada cool, ada neutral, ada warm. Sebenarnya ada lagi olive ya. Olive tuh lebih ke hijau gitu lah. Nah, kalau untuk cool itu yang nadinya warnanya ungu biru. Nah, kalau misalnya untuk neutral itu warnanya tuh lebih biru dan hijau. Terus kalau misalnya untuk warm itu nadinya lebih ke hijau doang. Jadi kalau misalnya aku nih, ini kok ada warna biru dan hijaunya, berarti aku masuknya ke neutral gitu. Undertone itu penting juga buat nentuin warna yang dipakai. Kalau untuk yang undertone-nya cool dan skin tone-nya itu lebih cerah, cocok banget pakai yang warna-warnanya tuh lebih ke light pink, baby pink atau light peach, warna-warna yang soft, yang natural, warna-warna yang cerah lah ya, karena itu bakalan keluar banget di kalian yang punya warna kulit cerah. Terus buat kalian yang punya skin tone kuning langsat, yang medium, yang aman, hindari warna-warna yang cerah, itu bakalan gak terlalu keluar di kalian. Jadi pakai warna yang ada sedikit hint merahnya, masih ada pink tapi lebih warm, peach, itu masih oke lah di kulit kuning langsat gitu. Terus
kalau misalnya warna kulit kalian lebih gelap lagi kayak aku, notabene sawo matang gitu ya. Terus kalau aku ini sawo matang with neutral undertone. Kalau misalnya pakai blush on, aku lebih suka cari yang warnanya peach to orange. Warna-warna yang warm, warna-warna lebih gelap, warna pink tapi rosy pink to brown gitu. Warna-warna terakota itu bagus banget untuk warna kulit sawo matang with neutral undertone. Tapi kalau misalnya kalian punya warna kulit yang lebih gelap lagi, lebih warm lagi, atau deep black skin tone gitu, bener-bener warna kulitnya gelap, nggak tahu kenapa, cobain deh warna marun, warna ungu. Itu kelihatan lebih apa ya, di kalian tuh jadi lebih eksotik lagi gitu loh. Lebih mahal. Iya, warnanya kelihatan lebih mahal gitu, lebih mewah. Pokoknya makin kulitnya gelap, pakailah warna blush yang gelap juga gitu. Karena di kalian warnanya tuh bakalan kelihatan lebih eksotik gitu loh. Pengaplikasiannya, peletakan blush onnya gimana kak? Nah, aku ambil contoh dari yang powder blush dulu. Sekarang gini, untuk peletakannya tinggal dipilih lah ya. Kan biasanya orang-orang tuh mau kelihatan cabi atau kelihatan tirus. Biasanya yang tirus pengen kelihatan cabi, yang cabi pengen kelihatan tirus ya kan. Kalau misalnya kalian pengen kelihatan lebih cabi, pakainya nih, aku contohin di apple of cheek. Apple of cheek tuh di sini nih. Nih, tapi di bagian depan jangan sampai kena. Gimana ya caranya ya? Nah, pokoknya di tengah sini, fokusin sini, bawa ke belakang. Nih, di apple of cheek bener-bener fokusin di depan sini. Di jendolan pipi nih, ke sini. Tapi jangan sampai ke depan sini juga sih. Biar apa kak? Biar kelihatan rapi. Soalnya kalau misalnya blush makin dipakai ke depan itu padet banget, say. Nah, tuh. Kayak gini, ini kelihatan nih lebih cabi. Kalau kalian pengen lebih tirus, pakainya kayak huruf C di sini. Jangan sampai ke apple of cheek. Itu tips aku sih. Jadi lebih ngasih efek lifting di atas sini pakainya. Tuh, sampai ke dekat mata sini nih. Dikit aja. Nah, tuh. Ini kalau pengen kelihatan lebih tirus. Ini kalau pengen kelihatan ada pipinya. Kalau aku sendiri lebih suka sama blush on tipe solid powder blush karena emang lebih ringkes aja, lebih gampang. Cuma emang butuh di build berkali-kali aja gitu. Dan aku suka banget sama warna yang kayak gini, peachy orangey gitu dan hampir terakota karena emang sesuai sama skin tone dan undertone ku. Nah, jadi kalian sukanya yang mana? Jenis blush yang mana yang paling kalian favoritin? Terus untuk warna yang kalian pilih udah sesuai atau belum sama skin tone dan undertone? Sebenarnya kalaupun nggak sesuai nggak apa-apa, yang penting pede aja ya kan. Ya, aku berharap semoga video ini infonya berguna buat kalian, bisa dijadiin guideline lah ya buat belajar make up. Plus boleh banget kalau misalnya kalian mau nge-share video ini ke teman-teman kalian, boleh, feel free. Semoga infonya berguna. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanya, boleh drop your question di kolom komen di bawah because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!